Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu, selamat datang di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturahim di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Jadi ini adalah proyek perumahan yang keempat. Kalau yang pertama itu ada di ada di Pondok Gede. Terus yang kedua itu ada di Cilengsi, yang ketiga ada di Cikarang, dan ini adalah keempat kita yang di Cibitung. Kalau yang untuk disubsidi itu cuma sisa di Cikarang dan di sini. Kalau yang komersil yang di Cilengsi masih ada, kalau yang subsidi sudah habis. Kalau di sini insya Allah kita masih bangun masih ribuan lagi gitu. Kalau untuk stok insya Allah jangan khawatir, insya Allah masih banyak. Cuma kalau subsidi itu kita sangat tergantung dengan kuota dari pemerintah gitu. Jadi kalau untuk bangun insya Allah developer bisa ngimbangin lah gitu. Kalau pemainnya sebulan 100, 200 masih bisa ngimbangin. Cuma kan kalau kita bangun banyak tapi nggak cepat akad, itu sayang di rumahnya biasanya kalau mangkrak lama nggak akad itu ya sebagus apapun rumah itu bisa cepat rusak gitu. Makanya kita imbangin itu. Tapi alhamdulillah kalau tahun kemarin ya yang akad juga banyak, tahun sekarang juga lumayan alhamdulillah udah banyak. Hampir tiap bulan ada aja yang akad gitu loh. Ada aja yang akad. Tapi rumah yang sudah terbangun sekarang itu estimasi ada 1.000 rumah. Kalau kemarin itu ada 800-an, sekarang insya Allah udah ada 1.000. Tambah blok I, tambah blok M itu adalah 1.000 itu. Nah itu pun sudah full terbooking. Alhamdulillah di sini banyak peminatnya. Jadi Bapak Ibu semua nanti kalau minat, insya Allah kita masih ada di blok M ada, di blok N ada, di blok O ada. Tuh. Bahkan di sana insya Allah akan ribuan lagi yang akan kita bangun. Kalau bagusnya di perumahan sini Bapak Ibu sebelum akad tidak ada pembayaran uang apapun. Jadi cukup lengkapi berkas aja. Kayak dulu Mas Haji itu bayarnya pas hari akadnya itu. Gitu. Setelah ACC pun belum bayar. Jadi ACC itu cuma menginformasikan Bapak diterima oleh bank, nanti akadnya tanggal sekian. Nah ketika akad dulu, baru setelah akad baru bayar. Gitu. Itu amannya di sini seperti itu. Dan ketika akad itu minimal sudah minimal 60% rumah itu sudah berdiri. Jadi aman bagi kita. 60% itu sudah ada gentengnya, juga sudah di keramik, itu sudah bisa diakadkan. Gitu. Jadi insya Allah lebih aman deh gitu. Kalau perumahan lain kan kadang pondasi aja udah bisa diakadkan. Kalau di syariah nggak bisa. Karena kita pakai bank syariah 100% alhamdulillah. Yang KPR di sini semuanya pakai bank syariah. Nggak ada yang pakai bank konvensional. Gitu. Ini khususnya untuk bagi yang muslim ini ya memang ya kita dianjurkan ya dimaksimalkan ya cari yang pakai syariah tuh. Itu seperti itu sih Bapak Ibu perumahannya. Kalau untuk bangunan bisa lihat sendiri. Ini adalah salah satu rumah yang sudah dibangun. Nanti di belakang pun Bapak Ibu bisa lihat ratusan yang bisa dilihat di sana. Terus untuk lokasi kalau banjir enggak, alhamdulillah di sini enggak banjir. Terus juga tipenya juga tergolong tipe yang paling besar. Kalau rumah subsidi itu kan ada tipe 23, ada tipe 27, ada 330, ada 336. Nah, kita di sini ada tipe terbesar. Tuh. Untuk bangunan juga sudah double dinding. Bahkan nggak cuma double dinding antar rumah samping, juga antar rumah belakang kita sudah double dinding ke belakang. Tuh. Untuk syarat-syarat seperti yang di YouTube saya sebelumnya saya sudah terangkan. Jadi yang kerja itu harus di Jabodetabek. Kalau untuk KTP boleh KTP daerah silahkan. Tuh, KTP mana saja silahkan. Yang penting kerjanya di Jabodetabek. Tuh. Dan saat ini memang diutamakan yang karyawan. Kalau wirausaha nggak bisa.
Kita kalau wirausaha nggak bisa, harus karyawan. Kalau diutamakan karyawan kontrak memang, karyawan tetap. Tuh. Kalau kontrak silakan dimasukkan saja berkasnya karena ada juga beberapa case yang di ACC Bank. Tuh. Diusahakan kalau karyawan tetap itu kontrak itu minimal 2 tahun kerjanya. Tuh. Diusahakan seperti itu. Tuh. Karena ada beberapa case pun yang memang di ACC sama bank kontrak. Tapi kalau memang HRD-nya bisa bantu, itu lebih bagus, yaitu karyawan tetap. Itu kalau untuk usia minimal 21, maksimal 45. Kalau untuk lokasi sini sendiri Bapak Ibu, alhamdulillah pas di seberang kali perumahan kita sana itu ada tol. Insya Allah tahun ini sudah dioperasikan. Itu adalah Cilincing Cibitung. Tuh. Kalau untuk pintu tolnya itu ada di Gabus sekitar 5 menitan. Kalau untuk jalanan rusak, ya memang sekarang masih buat rintasan proyek jalan tol gitu loh. Kalau nanti memang sudah sudah beroperasi, insya Allah sih diperbaiki. Karena itu kan juga jalannya jalan provinsi ya. Bahkan bukan provinsi lagi, ini adalah proyeknya proyek nasional gitu. Karena di sini tuh bukan provinsi lagi, tapi dihandle-nya oleh nasional sebenarnya. Karena CBL itu proyeknya proyek nasional, termasuk dalam proyek nasional itu kalau untuk akses lain, rumah sakit juga relatif dekat, sekolah juga ada, SD itu di Sri Yamur ada, Srijaya ada, terus juga di Muktiwari ada. Tuh. Kalau untuk anak-anak kita yang masih kecil, bimbel di sini juga banyak, ada AYUEO, ada apa tuh banyak di belakang sini di perumahan ini yang pada bikin bimbel banyak tuh. Itu kalau untuk ke pasar tradisional ada di Tambun Utara, ada dekat sekitar sedekat pintu tol ya. Atau pamanya kalau yang ke Pasar Induk Cibitung juga silakan ada. Tuh. Kalau untuk keamanan, insya Allah di sini sudah banyak lah rumah di sini ya, perumahan. Bahkan sebagian besar yang ngambil di sini itu adalah orang yang kerja di Jakarta gitu loh. Yang di GP 4 ini sebagian besar adalah yang Jakarta. Bahkan ada yang pulang jam 12, jam 10, ada yang jam 1 gitu. Dan kita melintas kali CBL di sini juga nggak terlalu jauh gitu loh. Cuma kita keluar, belok kanan, itu terus ada perempatan, kita bisa langsung belok ke Gabus. Jadi dekat. Atau kalau kita ke kiri, itu juga kita langsung jembatan Buak, langsung belok, itu udah ke Tambun, udah penduduk gitu. Yang agak rawan itu yang ke sono lagi, yang memang agak lintasannya jauh gitu. Tapi kalau kanan kiri kita ada jembatan langsung belok, udah langsung ke penduduk gitu. Dan di sini pun rame banget gitu, udah banyak perumahan lah gitu. Jadi apalagi kalau pokoknya kita melintas ke sana, itu juga sekarang proyek-proyek perumahan lebih dari 6 proyek yang di sana. Setelah perempatan itu ke sana ke arah Babelan itu juga banyak perumahan baru. Jadi kedepannya ini prospecting banget menurut saya. Apalagi yang dipasarkan masih subsidi. Subsidi itu Bapak Ibu yaitu mendapatkan bantuan cicilan dan DP dari pemerintah. Jadi dengan harga 168, kalau Bapak Ibu nggak dapat subsidi, Bapak Ibu DP-nya normal itu adalah sekitar 30 jutaan, bahkan lebih tuh normalnya tuh. Terus kalau Bapak Ibu nggak dapat subsidi, cicilannya itu kalau yang 15 tahun itu 1,9 tuh. Dengan rumah sama plek karena harganya 168 tuh. Jadi kalau ada yang ngomong, Pak, subsidi sama komersil itu bedanya apa? Rumahnya sama. Jadi nggak dibedain ini subsidi sama ini komersil, nggak, sama plek sama. Yang membedakan itu yaitu cicilannya, berarti yang komersil itu normal, nggak dibantu sama pemerintah gitu loh. Cicilannya itu sekitar 1,9 kalau yang komersil. Monggo gabung ya. Kalau yang subsidi itu 1,3 jutaan tuh. Bahkan prakteknya nggak sampai 1,3. Yang 15 tahun itu sekarang 1.260 sekian, nggak sampai 1,3 juta tuh. Itu untuk sekarang programnya PLPP, itu flat sampai lunas. Jadi sampai lunas bayarnya segitu terus. Jadi Bapak Ibu tiap bulan itu dibantu tuh sama pemerintah 600.000 sampai lunas, kan lumayan. Makanya kalau kita masih memiliki
eh, kesempatan untuk ngambil subsidi, kenapa tidak gitu. Karena itu adalah fasilitas dari pemerintah yang bisa kita manfaatkan gitu. Untuk bangunan Bapak Ibu bisa lihat deh gitu. Saya sarankan tetap Bapak Ibu selain survei di sini minimal survei di tempat lain 3 deh gitu. Untuk menjadi komparasi Bapak Ibu untuk perbandingan. Karena memang ya rumah subsidi itu terus terang ya identik dengan rumah yang tidak layak. Tidak layak. Istilahnya ada yang perumahan itu ya memang harus dibongkar total, harus dibangun lagi untuk bisa ditempatin gitu. Kalau di sini ya Bapak Ibu bisa nilai sendiri gitu. Insya Allah ya sudah layak lah. Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain pun tinggal nanti beli mesin airnya karena kita udah borin ya yang biasa aja gitu, yang 800.000 juga udah ngalir gitu. Oke Bapak Ibu, kita lihat ke dalam. Ini adalah, dan ini Bapak Ibu yang menjadi pembeda kita, daun pintunya itu adalah jati gitu loh. Ini insya Allah baru di Indonesia rumah subsidi yang pakai jati. Biasanya kan kayu keras biasa, ada juga yang bahkan pakai triplek gitu. Untuk listrik 1.300 ya, agak seret. Terus kita juga kita udah bobok ke belakang untuk saluran air, tinggal nanti beli keran. Murah lah, keran mah 7.000 juga dapat. Itu nanti tinggal masang keran aja sudah bisa terinstalasi ke belakang. Untuk keramik sendiri Bapak Ibu ini ukuran 40 x 40. Biasanya kan cuma polos putih, kita udah 40 x 40. Monggo ke dalam. Silakan. Nah, untuk ruang tamu kita 3 x 3. Tapi di blok M nanti kita ke belakang ya, itu desainnya agak beda, yaitu tembok belakangnya agak tinggi, ininya tinggi 3 meter, seolah sama seperti ini 3 meter, kalau ini kan 2,4 ya, agak tinggi. Terus gentengnya itu agak ke belakang lagi walaupun nggak nutup gitu. Karena sebenarnya tipe 36 itu ya cuma sampai sini gitu loh. Cuma nanti walaupun masih tipe 36 harga sama, tapi kita agak tinggiin ke belakang. Jadi kalau dilihat itu yang rumah baru itu, kalau saya lihat tipenya tipe 48 masuknya gitu loh. Kalau lihat dari fisik yang sudah dibangun oleh developer. Tapi tetap itu dihitungnya tipe 36 gitu loh. Itu. Terus ini untuk kamar tidur utama udah 3 x 3. Juga tetap pakai kayu jati Bapak Ibu ya. Ini pelafon tinggian 3 meter. Ini untuk kamar tidur anak-anak 3 x 2,5. Dan kelebihan kita Bapak Ibu, rumah subsidi itu biasanya kamar mandinya di sini. Samping ruang tamu. Tapi di kita alhamdulillah sudah di belakang sini. Sudah di belakang, jadi tidak usah mindahin lagi. Ada meja dapur juga. Jadi cukup bagus lah menurut saya ya. Makanya silakan Bapak Ibu untuk survei di tempat lain juga. Itu jadi prosesnya, pertama untuk booking kita nggak pakai uang booking, cukup dengan melengkapi berkas gitu. Setelah itu nanti nunggu masuk proses di bank, ACC, baru akad. Kalau nggak akad nggak usah bayar uang apapun, jadi nggak ada kewajiban bayar uang apapun. Jadi amannya di sini itu seperti itu. Tuh. Itu Bapak Ibu, monggo nanti ada yang tanyakan, nanti kita juga ke belakang. Silakan dilihat-lihat, di foto-foto silakan. Survei sebentar. Mas Afrik, libur. Iya. Ada. Mas Tangguh. Ayo. Oh, keren loh. Yang suka hijau-hijau. Oke. Mas, iya.
F dikawal no. Mas, ini blok G, blok G. Tuh, listrik, mas ya, listriknya sudah ke dalam ya, tinggal ditarik ke rumah-rumah. Nah ini ada blok I, bisa untuk pembeli cash juga, masih ada stok ya di blok I juga nih. Blok G98 udah sampai sini tuh, blok G kan udah dibangun. Oh, blok G. Nah, kita mau ke blok M, dari Cibitung ke blok M. Bapak Ibu, selamat datang di Blok M. Jadi dari Cibitung ke Blok M nih kita. Ini lumayan jauh. Nah, kelebihan perumahan kita Bapak Ibu, rumah belum jadi, jalanan sudah jadi. Biasanya kan 1 tahun dari rumah ditempatin aja. Kadang beberapa rumah subsidi itu jalanan belum dibangun. Kalau di sini alhamdulillah rumah belum jadi aja sudah jalanannya kita utamakan. Karena memang sebagian besar kendaraan proyek itu milik developer gitu. Jadi untuk juga buat pemeliharaan kendaraan juga gitu. Nah, ini untuk tipenya sama 37 36, cuma bedanya untuk yang ini langsung diplongin. Jadi antara ruang tamu sama dapur ini nggak ada penyekat. Jadi langsung ke belakang. Tapi kerennya Bapak Ibu, selain juga diplongin, gentengnya itu cuma tinggal nutup 1 meter loh ya. Tinggal nutup, nggak sampai 1 meter loh ini ya ke sana ya. Paling berapa? Jadi keren banget loh. Jadi ini udah agak ke belakang. Jadi kalau ini juga bisa untuk jemuran. Jadi Bapak Ibu nggak terlalu banyak PR-nya tuh. Jadi ini 6 meter, dari sana ke sini 6 meter ini ngeblak. Kalau yang depan itu kan 3 meter dibagi 2. Dan ini juga udah kuat karena kita memang seluknya udah dicor ya. Jadi tidak mungkin ambruk tuh. Bisa dilihat Bapak Ibu ini material yang kita pakai. Batakonya pun bukan batako biasa, warnanya itu warna semen banget gitu. Dan kamar mandinya tetap di belakang. Dan kerapatan gentengnya juga dari baja ringannya Bapak Ibu kelihatan banget. Nah, ini kita pakai baja ringan juga merek High Steel. Jadi memang baja ringan yang ber-SNI, jadi yang kuat tuh. Aciannya juga bisa dilihat ya. Kalau untuk kusen kita memang pakai beton, kita cor sendiri. Baru nanti daun pintunya kita pakai jati. Insya Allah untuk blok M ini, blok M masih pakai jati. Tuh, promonya masih pakai jati, masih dicor, masih diborkan juga. Jadi ini untuk lebih bagus kualitasnya ya kita perbaiki terus itu. Karena di blok depan itu banyak yang dibobokin. Ini tuh sekat ini banyak yang dibobok. Makanya daripada Bapak Ibu ngebobok, ngeluarin biaya, sehingga kita plongin aja. Jadi luar biasa developer mendengarkan masukan-masukan dari customer gitu. Tinggal nanti kalau memang Bapak Ibu pengen nyekat ya tinggal sekat aja di sini gitu. Jadi ruang tamunya luas banget. Jadi nanti dapurnya kalau mau nyekat ya sekat ya pakai yang nggak permanen juga bisa, pakai partisi biasa juga bisa. Jadi kalau Bapak Ibu pengen maju mundurin bisa. Jadi kalau mau nyekat di sini nih, Bapak Ibu nanti bisa nyekat sendiri. Jadi ruang tamunya keren, luas banget.
Karena gentengnya Bapak Ibu bisa lihat nih. Lebih tinggi ya Pak Desa? Ini 3 meter lebih tinggi. Belakangnya lebih tinggi 3 meter, gentengnya pun lebih ke belakang. Kalau yang sebelumnya kan genteng cuma sampai sini nih, genteng. Cuma sampai sini. Ini kita dibablasin sampai belakang loh. Sambil goreng-goreng bisa lihat bintang. Iya. Coba rumah ini berapa meter? Tadi berapa ya? Ada sih. Tuh. Jadi lebih luas. Nah, di sini lebih semarak Bapak Ibu karena di sini akan dibangun ribuan. Jadi nanti ke sana ada blok N, O, itu jadi ke sana lebih banyak lagi. Motor siapa? Bisa muat ya? Muat ya? Bapak Ibu, itu aja ya. Terima kasih sudah survei di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Mudah-mudahan diberi kemudahan Bapak Ibu untuk memiliki rumah di sini dan diberikan kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Family, kita mereview perumahan Gria Family 4 Cibitung hari ini, hari Minggu, hari Ahad 17 April 2022. Masih bulan suci Ramadan. Ini blok B ya. Nah, ini depan saya blok C. Kalau ke kanan saya itu blok E dan blok F. Kalau ke kiri itu blok C, Jalan Usman bin Affan. Kalau ke sana Pak, ya Jalan Umar bin Khattab. Pak, kita lanjut, ini Jalan Abu Bakar As-Siddiq. Ini masih blok C1. Blok G1 sebagian sudah ditarik listriknya ya, sudah tarik kabel ke rumah-rumah. Nah, ini blok G2 juga sudah ditarik kabelnya sebagian ya. Ini G4, G3. Pak Ali, hei Pak Ali, ayo. Ini G6, G5 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, ini 5. Ya 5. Di sini 6. Mas, ini G7. Dan ini G8. G8 sudah dibangun, jadi yang G8 loh udah dibangun, udah dicat yang sebelah sana. Nah, seberangnya, nah ini bukan tanah, ini I11. Ini I11 Pak. Ini itu I9 dan ini adalah I7. Ini I5 berarti ya. I5, ini I5. Oke. Area blok C, C9, C10. Ini urukan baru ya, yang nanti menghubung ke desa Sri Mahi yang ke belakang saya.
di sini adem nih, nggak terlalu banyak rumahnya. Kalau satu gang aja cuma ada yang 6, ada yang cuma 8. Banyak yang dihuni Blok F. Rame loh, ada banyak yang direnovasi juga. Ini juga ada Bimba AIUEO. Yang mau anaknya Bimba juga bisa. Bimba AIUEO. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall